Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wijnanda. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan tentang semantik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang istilah dari semantik. Semantik ini adalah studi tentang makna dalam bahasa. Dan semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yakni sintaks, yaitu pembentukan simbol kompleks dari simbol sederhana, serta pragmatik, yakni penggunaan simbol oleh masyarakat dalam konteks tertentu. Dan selanjutnya, menurut Ferdinand de Saussure, semantik terdiri dari yang pertama komponen yang berarti yang berwujud bentuk bunyi bahasa. Yang kedua, yakni komponen yang dimaknai atau makna dari komponen yang dimaknai itu terlebih dahulu. Dua komponen ini adalah tanda atau simbol, sedangkan yang ditandai atau yang dilambangkan adalah sesuatu berbeda di luar bahasa yang biasa disebut referen atau hal-hal yang ditunjuk. Ada dua cara, ada dua cabang utama linguistik yang secara khusus berkaitan dengan kata-kata, yakni satu, etimologi atau studi tentang asal-usul kata, dan semantik itu sendiri, ilmu tentang makna tadi. Di antara kedua ilmu tersebut, etimologi telah lama sudah berkembang sebagai ilmu, sedangkan semantik relatif adalah ilmu baru dalam makna, dalam kata, dan semantik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya juga tanda atau lambang. Semantik dulu digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Breuil pada tahun 1883. Saya rasa demikian sedikit penjelasan tentang semantik. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya seputar semantik ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan Dika. Di sini saya sebagai pembicara kedua, dan materi yang akan saya bahas adalah ruang lingkup semantik. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi seperti yang bisa kita lihat dalam PowerPoint, sebagaimana dinyatakan bahwa semantik itu mencakup bidang yang sangat luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu lain. Namun dalam hal ini, ruang lingkup semantik itu terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Ya, karena memang berhubungan antara makna dan bahasa. Dan semantik ini merupakan cabang ilmu dari linguistik. Kemudian lanjut ke slide kedua. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbiolisme dalam aktivitas bicara. Menurut NC Britannica tahun 1965, hubungan bahasa dengan proses mental dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Menurut beberapa pakar proses mental, tidak perlu dipelajari karena itu sangat membingungkan. Namun sebagian lagi menyatakan bahwa proses mental itu harus dipelajari secara terpisah dari semantik, atau semantik dipelajari tanpa menyinggung proses mental. Tanpa menyinggung proses mental karena kita dapat mengerti makna sesuatu melalui bahasa atau behaviorism atau perilaku. Dan slide ketiga, faktanya semantik itu berkaitan erat dengan struktur dan fungsi. Apa artinya struktur tanpa makna dan apa artinya makna tanpa struktur, itu tidak mungkin ada. Semuanya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi bentuk struktur atau fungsi dan makna merupakan satu kesatuan
dalam meneliti atau mengkaji unsur-unsur bahasa, dan ini sudah dinyatakan menurut Jespersen, Uhlenbeck, dan Jaja Sujarma. Pendapat yang menyatakan semantik tanpa menyinggung proses mental dapat dijumpai pada aliran pendapat yang menyatakan semantik tanpa menyinggung proses mental dijumpai pada aliran behaviorisme yang dipelopori oleh Skinner, bahwa bahasa merupakan hal yang prinsip dalam kehidupan manusia. Bahasa adalah suatu sistem yang harus dipelajari seseorang dari orang lain sebagai anggota masyarakat penutur atau suatu bahasa tersebut. Argumentasi ke arah pernyataan bahwa objek semantik adalah makna. Jadi bisa dikatakan antara semantik dan bahasa itu saling berkaitan karena mereka sama-sama mengolah makna antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa dikatakan sebagai semantik ini memegang peranan penting dalam ketika kita berbicara atau berkomunikasi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Poppy Dwi Nurasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Nanda DMS and today I will continue the material of our presentation. Semantic and linguistic. Linguistic or English linguistic has two understanding in Indonesian as a translation of English linguistic, namely linguistic and language as the object of linguistic. The object of linguistic or the study of linguistic is linguistic and language. Every sound, form, or symbol has a meaning that supports meaning, whether word, phrase, clause, and sentence consists of two layers, namely form structure and meaning. It said that each form has meaning. Meaning is at the morphological level, and linguistic limits itself to the work of form and meaning. People who think in sort of ideas will say, I can't think of the right word. Never do we hear people say, I can't think with the right prefix. One word can be paired with several words with different meanings. For example, the word in Indonesia, anak, can be paired with other words, become anak raja, anak bukit, anak duit. And the word cantik collocates with gadis, never collocates with pemuda. And okay guys, that's all from me. That's all from my explanation, and forgive me if I have many mistakes, and the next will be explained by my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat sejarah semantik. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, semantik berasal dari bahasa Romawi yakni semainen, yang berarti makna atau arti. Sedangkan menurut Slamet Mujana pada tahun 1964 menyatakan bahwa semantik merupakan studi tentang makna, yang mana mempelajari bagaimana sebuah kata berasal, sejarah kata, bagaimana sebuah makna muncul, bagaimana perkembangannya, dan mengapa ada perubahan atau pergeseran makna dalam sebuah kata. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara sejarah dengan sifat semantik. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi satu sama lainnya, meskipun beberapa manusia atau orang memiliki sifat individualis, namun akhirnya mereka juga akan bercampur baur dan berinteraksi. Hasil dari interaksi ini akan memunculkan perkembangan bahasa. Adapun salah satu contoh dari perkembangan bahasa adalah pergeseran makna pada bahasa atau kata. Contohnya adalah dalam bahasa Indonesia kata insya Allah yang diserap dari bahasa Arab. Nah, dulunya kata insya Allah ini memiliki makna yang positif saja, namun akhir-akhir ini kata insya Allah juga memiliki makna negatif. Contohnya ketika
seseorang mengundang temannya dalam acara pesta, namun temannya mengucapkan insya Allah. Nah, orang itu akan berpikir bahwa kata insya Allah itu adalah menolak secara halus. Kemudian contoh yang kedua adalah kata isu yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti penerbitan atau menerbitkan. Sampai di Indonesia kata isu berubah makna menjadi gosip atau kabar burung. Perubahan makna tersebut tidak hanya berubah dari segi semantik, namun juga dari nilainya, yakni dari yang positif menjadi negatif, dari yang baik menjadi buruk. Adapun faktor-faktor dari perubahan atau pergeseran makna tadi, yakni yang pertama kebetulan. Yang pertama adalah kebetulan. Contohnya kata money yang berasal dari bahasa Inggris dihubungkan dengan kata moneo atau peringatan. Nah, karena uang ini dibuat di kuil Dewi Juno Moneta. Kemudian adapun faktor yang kedua yakni kebutuhan baru. Misalnya kata car yang berarti mobil dalam bahasa Inggris diambil dari sebuah puisi, yakni dari kata kariot dalam puisi kuno, kariot yang berarti kereta perempuan. Karena penyebutan untuk mobil itu belum ada pada saat itu, maka diambillah kata car tadi menjadi yang kita kenal sampai sekarang, mobil dalam bahasa Inggris ya. Kemudian adapun faktor yang ketiga, yang terakhir ini tabu. Nah, tabu ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, tabu karena tidak pantas digunakan. Contohnya kata WC atau yang kita ketahui sebagai tempat untuk membuang air. Nah, itu dianggap tidak pantas untuk disebutkan di percakapan secara umum. Maka diganti dengan kata kamar mandi. Kemudian tabu karena adat. Ada beberapa adat yang melarang untuk mengucapkan kata harimau di beberapa tempat tertentu, maka diganti dengan kata kucing. Yang ketiga, bagian tabu yakni tabu karena kesopanan. Contohnya kata bersetubuh. Ini kan kurang sopan jika diucapkan di depan orang yang lebih tua atau di tempat umum. Maka kata ini diganti dengan sexual intercourse. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tabu karena takut berdosa. Nah, ini di Indonesia sering kita temukan pada pengucapan nama orang tua yang kalau kita sebut orang yang lebih tua itu namanya secara langsung kan kita akan berdosa. Maka orang-orang menggantinya dengan sebutan bapak, ibu, dan lain-lain. Okay, that's all. The last materi atau materi yang terakhir yaitu semantik, filsafat, dan psikologi. Semantik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Dalam hal ini akan terungkap hubungan semantik dan filsafat dan psikologi. Semantik sebagai ilmu tentang makna bukan hanya karya linguistik, tetapi juga pemikiran para filsuf dan psikolog. Bagaimana batasan pendekatan ketiga ilmu tersebut sulit dijelaskan secara terpisah. Baik ahli bahasa, psikolog, maupun filsuf menggunakan semantik sebagai salah satu pendekatan ilmiahnya. Perbedaannya antara lain, yang pertama itu seorang ahli bahasa tidak atau belum memperhatikan sistem bahasa dari sudut pandang logika tradisional. Tetapi kemudian dengan adanya logika fungsionalis modern atau semantik kognitif, dalam semantik kognitif sudah mulai diperhatikan. Secara tradisional, logika belum dipertimbangkan seperti dalam ekspresi. Contoh ekspresinya, semua makhluk akan mati. Sokrates adalah makhluk. Sokrates akan mati. Seorang ahli bahasa mempertanyakan ekspresi dari maknanya, sementara seorang filsuf akan bertanya, apa itu kematian? Mengapa harus mati? Dan bagaimana dengan setelah kematian? Dalam semantik kognitif, makna konteks menentukan makna logika, atau dengan mempertahankan makna peka konteks. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan yang tajam antara ilmu dan filsafat ilmu. Oleh karena itu dibedakan pendekatannya.
Para ilmuwan menjelaskan objek mereka melalui rumus atau definisi, sementara para filsuf mencoba membuat penjelasan ilmiah dan dapat dimengerti secara logis. Yang ketiga yaitu semantik sebagai ilmu yang mempelajari mempelajari makna dalam bahasa apa adanya, natural Dasein, dan terbatas pada pengalaman manusia. Ontologis semantik membatasi masalah yang dipelajari hanya pada masalah yang berada dalam ruang lingkup jangkauan pengalaman manusia. Sedangkan psikologi mempertimbangkan gejala makna jiwa atau gejala mental yang ditampilkan oleh manusia baik secara verbal maupun non-verbal. Semantik mempelajari makna dan unit-unitnya atau sekelompok kata yang bersifat verbal. Para ahli semantik, filsuf, dan psikolog, ketiganya menggunakan bahasa sebagai alat. Bahasa memiliki fungsi simbolik, emotif, dan efektif. Ada dua cara bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu rasionalisme dan empiris. Cara pertama, rasionalisme akan menghasilkan aliran rasionalis terkait dengan sifat a priori ilmu. Dalam pemahaman ilmu ditentukan oleh ilmu itu sendiri. Aliran rasionalisme ini menggunakan penalaran deduktif untuk mengorganisasikan pengetahuannya. Menurut aliran ini, apa yang kita pikirkan sudah ada di dunia ide, dan ide tersebut tidak diciptakan oleh manusia. Prinsip itu sudah ada sebelum manusia memikirkannya. Pendapat seperti itu disebut idealisme. Cara kedua, empirisme sebelum manusia memikirkannya. Empirisme menggunakan penalaran induktif. Berbicara berdasarkan data secara deskriptif, penalaran empirisme ini tumbuh dari pengalaman, eksperimen sehingga berakhir secara deduktif dan pengetahuannya bersifat posteriori. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya kami mohon maaf. And the last we say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.